dan banyak lagi yang berterima kasih, pingin bertemu kembali, iya, pingin bertemu lagi sama Pak Tentara, pingin bertemu lagi sama Pak Dandim, katanya gitu. Serasa waktu yang singkat bagi kami untuk berkolaborasi atau bersilaturahmi dengan para TNI yang melaksanakan program TMMD di desa kami. Sebabnya itu masyarakat kami itu sangat sangat antusias, Pak, berkolaborasi ataupun bekerja sama TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur podcast, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Bersama kami, Podcast 063 Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini, kami menyampaikan kepada Anda sekalian bahwa sudah kedatangan narasumber, yaitu kedatangan tamu, suatu kehormatan juga bagi kami, yaitu beliau adalah Bapak Komandan Kodim 0617 Majalengka. Tentunya yang sudah kita tunggu-tunggu sebelumnya, bagaimana kita akan kupas secara personal beliau ini seperti apa dalam kegiatan sehari-harinya dalam menyandang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang komandan. Di sini kita sudah hadir. Selamat datang, Komandan. Selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Para pemirsa sekalian, para sedulur, di sini kami akan memperkenalkan Bapak Komandan, yaitu Bapak Letnan Kolonel Infanteri Dudi Pilianto SPD MIP. Di sini juga beliau didampingi oleh Bapak Kuwu dari Desa Cipasung, Kecamatan Lemah-Sugih, Kabupaten Majalengka, yaitu Bapak Daeni Hermanto ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Kita sebut beliau Bapak Kuwu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tentara Manunggal Membangun Desa yang seperti biasa sering kita dengar, yaitu TMMD. Apa sih TMMD itu? Mari kita di sini bertanya secara lugas, secara luas, santai, obrolan santai dengan Bapak Komandan Kodim. Kita kupas habis di sini. Begitu ya Komandan ya? Iya, baik-baik. Satu pertanyaan nih Komandan, banyak sekali nih warga masyarakat sekitar di luar instansi militer itu kan TMMD katanya gitu, Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, yang kami tahu Tentara Manunggal Membangun Desa yaitu TMMD yang ke-119 itu dilaksanakan di Kabupaten Majalengka, di daerah binaannya Komandan, kan? Menjadi satu pertanyaan kami, sebenarnya TMMD sendiri itu apa sih yang melatar belakangi yang sudah dilaksanakan di wilayah Komandan itu? Mungkin kiranya Komandan berkenan menjelaskan, Komandan. Baik, terima kasih. Saya panggilnya ke Kasbun, Komandan. Kasbun aja ya. Kasbun aja. TMMD itu merupakan suatu kerjasama lintas sektoral antara Kodim 0617 Majalengka dengan pemerintah Kabupaten Majalengka yang diawali dengan usulan dari Desa Cipasung tahun 2023 yang diwujudkan di TMMD di tahun 2024, di mana kerjasama itu mulai dari usulan dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten, kemudian dengan skala prioritas dipadukan dengan program pemerintah. Dalam hal ini program pemerintah ini adalah salah satunya TMMD atau Tentara Manunggal Masuk Desa. Nah, kami menerima TMMD itu yang ke-119 tahun 2024, kebetulan kita laksanakan di triwulan 1 tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2024, demikian. Jadi tadi yang saya dengar tadi ada usulan kemudian ya. Nah, usulan dari desa yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka itu. Iya, betul. Itu desanya Pak Kuwu mungkin ya Pak Kuwu ya? Iya, betul Pak. Nah, di sini saya Pak Kuwu ini Kuwu Cipasung. Iya, betul tadi. Mungkin Pak Kuwu bisa mungkin nambahin, jelasin sejarahnya awalnya
sehingga Pak Kuwu bisa mungkin menyampaikan kepada Bapak Dandim gitu untuk supaya bisa ada TMMD di wilayah Bapak itu. Mungkin berkenan Pak Kuwu menjelaskan. Ya, terima kasih kepada yang paling pertama mungkin, yang paling utama mungkin saya berterima kasih banyak pada Pak Komandan Kodim 0617 yang ada di Majalengka. Mungkin itu mungkin daerahnya Pak kami lah mungkin. Masyarakat kami atau desa kami paling ujung, paling selatan di perbatasan kabupaten. Nah, mungkin prosesnya agak menantang mungkin ya bagi kami, bagi Pak Komandan. Waktu masyarakat kami mungkin banyak yang mengusulkan kepada pihak pemerintah yang terdekat ataupun pemerintah yang paling banyak berhubungan sama masyarakat, mungkin pemerintah desa. Banyak keluhan dari masyarakat kami ataupun keinginan untuk membangun sarana transportasi untuk wilayah kami, untuk khususnya untuk pertanian. Dan kebetulan masyarakat kami mayoritas penduduknya hampir 75% bertani mungkin itu. Itu mungkin bisa meningkatkan perekonomian bagi masyarakat kami dengan adanya TMMD yang dilaksanakan di desa kami sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat kami khususnya di bidang pertanian dan dapat mendobrak perekonomian desa kami. Mungkin itu Pak. Awalnya mungkin perjuangannya lumayan menguras tenaga. Perencanaan kami setelah 2022 setelah kami berkoordinasi sama pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak kecamatan, ke dinas terkait yaitu DPMD, dan saya memohon untuk pelaksanaan 2023 pelaksanaan TMMD untuk dilaksanakan di desa kami, dan alhamdulillah saya dapat respon yang baik dari Pak Komandan, dari Kodim 0617 Kodim Majalengka, dan alhamdulillah saya rasa untuk proses pelaksanaan kira kurang lebih 1 bulan itu saya rasa waktu yang singkat bagi kami untuk berkolaborasi atau bersilaturahmi dengan para TNI yang melaksanakan program TMMD di desa kami. Sebabnya itu masyarakat kami itu sangat antusias Pak berkolaborasi ataupun bekerja sama TNI. Mungkin harapan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada TNI pada umumnya, khususnya Pak Komandan sebagai komandan pelaksanaan TMMD di desa kami, dan itu hasilnya sangat memuaskan, sangat baik lah untuk mendobrak perekonomian masyarakat di wilayah desa Cipasung. Pengennya terus aja Pak, pengennya ada TMMD aja. Iya, itu harapan saya mungkin itu Pak. Kalau boleh saya tambahkan. Oh iya, boleh Bapak, boleh. Soalnya kemudian sedulur juga nih, sedulur podcast dari 063 Sunan Gunung Jati ini senang pengen terus dikupas terus katanya gitu. Wah, supaya Bapak Dandim nih bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, bisa punya warna di podcast kita kali ini kan gitu. Sedulur tadi sudah dijelaskan nih oleh Pak Kuwu. Nah, kita dengerin lagi nih penjelasannya Pak Dandim. Gimana kemudian? Baik, terima kasih tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kuwu ya, bahwa ada kata 1 bulan kita berkolaborasi dengan waktu yang sesingkat itu bisa kita laksanakan TMMD dengan menurut saya cukup berhasil lah. Jadi awal mulanya saya semenjak menjabat Komandan Kodim di tanggal 30 November 2023 saya ternyata Kodim kami mendapatkan TMMD dengan diawali rapat paripurna di Mabesat terkait dengan TMMD. Kami langsung meninjau medan Mas, meninjau medan ke lapangan di daerah Cipasung, dan ternyata medan tersebut melewati medan perhutani, sehingga kami harus berkolaborasi dengan perhutani, di mana di perhutani itu ternyata ada persyaratan-persyaratan khusus kalau melewati medannya perhutani, di mana harus melalui alur, harus melalui batas,
apabila kita tidak ingin bersurat. Namun ternyata ketika ditinjau ke lapangan itu ternyata lewat perhutani yang tidak lewat alur dan lewat batas. Jadi ada persyaratan-persyaratan tersendiri di perhutani. Demikian. Terus kemudian ketika kami meninjau medan yang kedua, kami melibatkan perhutaninya sendiri, terus kemudian dengan dinas kehutanan juga, dan ternyata memang setelah kita tinjau yang kedua kali ya Pak Kubu ya, betul, Pak. 2 kali atau 3 kali kita tinjau medan, 3 kali tinjau medan di lapangan, begitu alotnya, dan ternyata saya yang pertama sampai terabas batas karena pada saat itu saya dengan waktu yang terbatas itu di mana tanggal 20 Februari 2024 itu harus sudah dibuka TMMD, sementara saya bulan Desember itu saya ada medan di mana medan TMMD itu melewati perhutani. Saya harus berkolaborasi dengan perhutani sehingga kami mengundang pihak perhutani untuk meninjau medan bersama dengan Pak Kuwu juga dengan Bu Kadus ya. Iya, betul Pak. Bu Kadus, kita bersama-sama dengan instansi terkait. Ternyata dari pihak perhutani harus bersurat. Sementara kami juga ke kantor kepala perhutani mencoba untuk bernegosiasi untuk dengan baik ya, bekerja sama dengan baik. Bagaimana caranya percepatan, artinya kita hilangkan birokrasi, namun dengan hilangnya birokrasi itu tetap kita laksanakan percepatan agar TMMD tetap terlaksana. Akhirnya ketika kami dengan kolaborasi yang ketat dengan pihak perhutani dan dinas kehutanan, ya akhirnya bisa kita laksanakan TMMD di Desa Cipasung. Dan ternyata memang sudah ada izin, untuk boleh digunakan untuk jalan ya, untuk dibuka, kemudian mulai dari pembukaan, pengerasan sampai dengan pengaspalan sejauh 3.000 meter di Desa Cipasung. Kemudian setelah itu kami agak tenang karena sudah ada izin dari Kepala Perhutani dan Dinas Kehutanan, sehingga fokus kami ke depan adalah kolaborasi dengan Desa Cipasung dengan betul. Pak Kuwu, bagaimana bisa membuka jalan, kemudian ada program-program lain juga, demikian Mas. Sungguh luar biasa ya Mbak ya. Luar biasa perjuangannya sekali, seorang Pak Komandan Kodim dengan Bapak Kuwu kan sampai terlaksananya kegiatan TMMD ini dengan lancar pastinya. Birokrasinya, tapi alhamdulillah ya semua beres tuh Mbak. Iya, alhamdulillah. Serius sekali nih para sedulur nih, tegang ya kan. Tegang. Karena ini momennya di sini nih, pentingnya tuh di sini sebenarnya. Yang melatar belakangnya sebenarnya kegiatan TMMD itu apa tuh ya, ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dandim, Bapak Kuwu ini luar biasa, sampai istilahnya dari segi kegiatannya seperti apa. Sebelum melaksanakan kegiatan ada proses sampai menuju kegiatan itu tercapai sampai akhir sasaran dapat diraih. Sekarang berarti sudah selesai ya komandannya? Sekarang sudah alhamdulillah sudah 100% sudah selesai. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan antara lain ada sasaran fisik yaitu pembangunan jalan, mulai dari pembukaan jalan yang tadi jalan setapak, Kasbun dan Hilda ya. Jalan setapak sejauh 3.000 meter. Lebarnya itu 2,5 meter, Pak, 2,5 meter. Mobil masuk kemudian mobil masuk sampai dengan itu. Pembukaan, kemudian pengerasan sampai dengan pengaspalan jalan. Terus kemudian ada sasaran fisik lainnya yaitu rehab Rutilahu. Kemudian rehab madrasah 1 unit, ada pembuatan pos kamling, kemudian pembuatan bak penampungan air seperti program unggulan Bapak Kasat. Kemudian juga ada sasaran fisik lainnya, kita buat oper prestasi, yaitu pengerasan jalan, Pak. Ada pengerasan jalan di situ di gang, plesterisasi gang. Kemudian ada juga kita buat Tugu TMMD, Pak. Tugu TMMD.
Selain sasaran fisik juga kita ada sasaran non fisik. Non fisiknya ada penyuluhan pertanian, perikanan, perkebunan, kemudian penyuluhan kesehatan, ada penyuluhan tentang pajak, kemudian juga ada penyuluhan tentang kesehatan ini termasuk narkoba ya, terkait dengan stunting, kemudian juga ada penyuluhan kalau nggak salah penyuluhan ini ya ketahanan pangan ya. Jadi kita juga buat program ketahanan pangan juga di desa, ada Pakauwu juga ada ketahanan pangan di sana. Kalau nggak salah ada 3 hektar ya ditanami apa izin? Apa Pak? Bapak? Jagung Pak ya. Jagung Kalau nggak salah jagung ya. Iya jagung. Begitu. Banyak sekali pastinya Pak Kasbun. Banyak oper prestasinya Pak. Ada visi, ada non-visi, ada kegiatan tambahan, ya kan? Pada Sedulur Podcast 063 menjadi nih luar biasa nih perjuangan Pakauwu, Pak Dandim, ya kan? Tentunya. Oh satu lagi. Oh iya boleh. Satu lagi Komandan? tambahannya kelupaan saya. Ada Siap. penerangan jalan umum. Penerangan jalan jalan. umum itu sebanyak 7 titik. Itu maksudnya ke fisik ya? Iya, Ke fisik. 7 titik sehingga harapannya masyarakat di wilayah Desa Cipasung dengan adanya PJU bisa melaksanakan aktivitas tidak hanya siang tapi malam hari juga bisa melaksanakan aktivitas. Jadi jalannya udah bagus nih. Ya. Kemudian penerangannya juga udah bagus. Iya, udah. Enak sekali. Jadi siang malam udah Udah terang sekarang Pak. terang. Jadi nggak takut lagi gitu kan. Marah dulu nih, dengerin nih, ya kan? Kalau penjelasan dari Pak Dandim kemudian dengan Pak Kubu ini luar biasa kalau menurut saya. Tapi jangan lupa, saya didampingi oleh rekan saya, yaitu Sertu Hilda. Hilda barangkali ada yang perlu tambahin nih, tanya-tanya nih ngobrol-ngobrol santai kita sama Pak Dandim. Barangkali seputaran TMMD aja yang sudah luar biasa. Kalau menurut kami gimana? Luar biasa nggak? Luar biasa sekali Pak Kasbun, pastinya. Tadi kita mau nanya-nanya tuh, Bapak Komandan, luar biasa, silakan. Ya. Siap. Izin Bapak, apa aja dampak dari kegiatan TMMD tersebut di Desa Cipasung tersebut, izin Bapak? Baik, terima kasih Hilda. Siap. Dampaknya sangat positif sekali bagi masyarakat Desa Cipasung ya. Di mana yang tadinya mungkin aktivitas kegiatan pertanian itu dengan jalan setapak yang begitu sulit, dengan adanya jalan, dibukanya jalan sampai dengan pengaspalan, tentunya lebih mudah ya, mempermudah akses jalan itu menghubungkan antara blok Sukamanah sampai dengan blok Wirayana. Di samping itu juga dengan adanya pertanian di kanan kiri jalan mempermudah transportasi angkut hasil tani sehingga dapat mengangkut hasil tani dengan mudah dan lancar. Siap, Demikian. Bapak, siap. Pak Kubu bener tuh. Jadi ada nggak sih yang kami tanyain warganya mungkin curhat ke Pak Kubu dengan setelah dilaksanakannya TMMD ini, ada yang ngobrol gitu dampak-dampaknya, cerita ke Pak Kubu gitu. Nah, ini kan mungkin saya yang paling yang paling tahu pasca pelaksanaan program TMMD sekarang udah udah terbuka lebar untuk jalan pertanian dan kesana juga yang tadinya nggak tersentuh ataupun sulit untuk bercocok tanam sekarang udah dibuka lahan pertanian yang baru milik warga yang tadinya sangat sulit untuk menarik akses pertanian atau pupuk atau hasil pertanian sekarang udah terbuka lebar. Kendaraan juga udah 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 gampang. Iya, udah gampang itu. Dan banyak lagi yang berterima kasih
pingin bertemu kembali, iya, pingin bertemu lagi sama Pak Tentara, pingin bertemu lagi sama Pak Dandim, katanya gitu. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih, katanya gitu. Itulah, soalnya dari dulu yang paling melekatnya itu kalau di daerah saya itu sama Pak Tentara, katanya. Orang-orang tua itu zaman dulu kan deket-deketnya paling sama Pak Tentara, katanya. Begitu yang paling menyentuh hati gitunya mungkin. Apalagi sekarang ada program yang sangat luar biasa yang dilaksanakan oleh Pak Tentara, katanya begitu sama masyarakat kami itu, Pak. Iya, iya gitu. Iya, Pak. Tambahan Hilda, ada dampak lainnya juga ya ketika kami membuka jalan. Siap. Itu warga juga mengikhlaskan tanahnya, sebagian tanahnya. Kami buka jalan 2,5 meter, mereka minta sampai dengan 3 sampai dengan 4 meter. Ya, itu milik pribadinya. Untuk Di diikhlaskan kanan- izin diikhlaskan. Siap. Nah, itu di kanan kiri jalan untuk apa? Untuk mempermudah mobil parkir kan? Siap. Oh iya benar. Ya. Harus ada tuh di samping-samping Iya, Iya. itu. ya, lama kelamaan kan nanti tanah itu keras sehingga ketika ada mobil mungkin nanti ada 2 bisa lewat, Bisa bisa lewat. Kan memang tadinya kan 2,5 meter itu hanya satu Satu kendaraan saja. kendaraan. Ya. Tapi memang tujuannya mungkin warga ke situ. Mereka mengikhlaskan tanahnya di sebelah kanannya atau sebelah kirinya untuk dibuka akses jalan Siap. pembukaannya, tapi pengaspalannya tetap 2,5 meter. Siap. Sesuai dengan iya. Iya, Iya. Pak. Luar biasa sekali Iya. ini enggak Siap. program TMMD ini barangkali kalau harapan mungkin dari Pak Kubu, dari Pak Kubu. Iya, kalau harapan dari TMMD ini seperti apa? harapan saya tuh kalau cenderung ke TMMD itu pinginnya ada program lagi yang dilaksanakan oleh TMMD untuk masyarakat terus ya, pinginnya itu gitu. Jadi apa sih yang dilaksanakan sama tentara Pak TNI itu untuk membangun masyarakat itu, untuk membangun masyarakat baik fisik ataupun non fisik itu sangat-sangat tepat sasaran gitu, Pak. Sampai menyentuh hati masyarakat, cara penggarapannya ataupun cara meraih masyarakat, merangkul masyarakat sehingga bisa intinya bisa mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan dan kegotong royongan gitu sebagai ciri khas TNI Manunggal Masuk Desa itu. Luar biasa sekali para sedulur podcast 03 nih, pantangin terus nih, luar biasa, emang panjang kita obrolan malam ini. Satu yang tadi ingin saya agak penasaran sama Mas. Yeah. Di tengah-tengah kesibukan komandan, di sela kegiatan komandan, mungkin TNM ini kan program. Yeah. Bagaimana cara membagi waktu komandan di tengah-tengah kegiatan setelah komandan? Yang super sibuk masih Sibuk, iya. masih bisa Menyempatkan. menjadi solusi untuk istilahnya itu membantu masyarakat sekelilingnya gitu. Ya tentunya kan harus kita bisa membagi waktu ya, harus bisa membagi waktu terus dengan catatan-catatan, checklist ya, mana kegiatan-kegiatan yang sudah atau belum dikerjakan, dan juga kita harus bisa menjaga kesehatan dengan berolahraga. Jangan lupa olahraga. Jadi kita harus selalu bina fisik kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Gitu. Harapannya kan TMMD ya, manunggal dengan rakyat, TNI AD selalu di hati rakyat. Siap, selalu di hati rakyat. Iya. Ini betul-betul luar biasa menurut saya. Satu pertanyaan yang belum terakhir sih. Iya. Tadi saya sangat tertarik sekali. Ada kegiatan fisik, Ya. ada kegiatan non fisik, ada kegiatan tambahan. Ada lagi nggak sih kegiatan-kegiatan di luar ini tuh? Gitu. Ada pada saat itu kami berada di Desa Cipasung ya, dengan Pak Kuwu ya. Waktu itu ada masyarakat Desa Cipasung yang pada saat itu menghampiri kami dengan kondisi dalam keadaan
sakit ya, kelihatan secara fisik sakit, di mana sakitnya itu sakit tumor di lehernya, di leher, di bagian leher ya, besar, luar biasa besar. Kemudian kami mencoba atas petunjuk ya, petunjuk waktu itu sebetulnya ada petunjuk dari Kasrem, Oh, siap, dari Kasrem 063 Sunan Gunung Jati, yaitu Letkol Arhanud Dama ya. Ya, pada saat itu ada petunjuk ke kami, coba dibantu diobati. Akhirnya kami karena atas petunjuk beliau, kami melaksanakan pengobatan atas nama pasien itu Pak Endang ya. Pak Endang ya. Waktu itu kita obati di Rumah Sakit Cermai. Alhamdulillah operasi berjalan lancar dan sekarang beliaunya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi nama pasien itu Pak Endang ya. Kemudian atas perintah komando atas, komandan langsung mengoperasi pasien itu. Alhamdulillah sampai sembuhnya tuh Mbak. Ya. Alhamdulillah Pak Kasbun. Tambahan juga Mas, tambahan kami juga ada satu warga Cipasung lagi Pak Kubu. Iya. Ada lagi. Selain Pak Endang tadi itu? Ada lagi. Waktu itu kami datang ke desa Pak Kubu mungkin belum monitor ya. Diam-diam akhirnya ketika tahu masyarakat tersebut datang, menghampiri dengan menyampaikan sesuatu, sehingga kami dengan hati nurani ingin sekali ke rumahnya melihat ya, di sana ada istrinya yang kakinya itu karena sakit dipotong, jadi sudah diamputasi. Sakit apa sudah itu? diamputasi. Kalau nggak salah mungkin diabetes ya. Diabetes. Jadi sudah diamputasi kaki kirinya. Yang bersangkutan menggunakan tongkat untuk aktivitas. Namun menyampaikan kami kalau bisa mendapatkan kaki palsu. Siap. Kami sudah mengajukan dalam proses. Alhamdulillah. Semoga itu aja. warganya Pak Kuwu juga itu? Iya, cuman beda dusun. Ya. Jadi prosesnya itu kan si ibu mengidap penyakit gula, diabetes gitu kan. Awalnya itu cuman luka sedikit. Nah, lama kelamaan kan jadi besar ya jadi Bapak. besar. Jadi nggak sembuh kalau penyakit yang punya luka di penyakit diabetes itu. Ya akhirnya Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung memutuskan untuk mengamputasi atas izin dari pihak keluarga. Ya akhirnya diamputasi. Luar biasa nih Pak Komandan, Pak Kuwu ya, para sedulur sekalian ya kan. Ini obrolan kita ini serius, tapi santai saja. Aduh, bisik banget nih obrolan kita. Bisik banget dari mulai apa itu TMD, kemudian program apa saja di dalamnya yang gitu. Ada fisik, non fisik, tambahan, sampai kemuliaan seorang komandan di luar kegiatan itu sampai masih bisa menjadi solusi ya kan untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Itu kan kita sangat luar biasa Pak Kasbun. Iya gitu. Oke, para sedulur sekalian, aduh kayaknya waktu cepet banget nih, cepet berlalu gitu. Padahal masih pengen nih banyak kita kupas secara personal seorang komandan, seorang Pak Kuwu juga yang di tengah-tengah kesibukannya sudah merelakan waktunya datang di tengah-tengah kita. Menurut itu kita juga merasa suatu kehormatan dan kebanggaan buat kita bersama gitu. Komandan, terima kasih banyak Komandan. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama Pak, Terima kasih Pak Kuwu. Iya, sama-sama. Karena waktunya cepet banget kayaknya nggak kerasa gitu. Iya. Padahal masih pengen ya Mbak ya, kita banyak nanya-nanya. Masih pengen gitu. pastinya. Seputar TMD, seputar kegiatan sehari-hari Komandan di rumah, Pak Kuwu juga. Terus kegiatan Komandan sehari-hari di satuan gitu ya. Kemudian kegiatan sehari-hari Pak Kuwu di kantor juga ya kan gitu. Namun bagaimana para sedulur podcast 063 Sunan Jati, para pemirsa sekalian, tentunya waktu tidak habis sampai di sini. Kita akan bertemu di lain waktu. Kita juga ucapkan terima kasih atas kegiatan Komandan. Sama-sama. Kalau kapan-kapan kita undang lagi masih bersedia ya. Masih bersedia. Boleh Pak. Bukan suatu apa buat kita. Kita akhiri sampai sini. Tetap jangan lupa pantengin terus nih podcast 063 Sunan Gunung Jati, like, comment, subscribe, and share.
tentunya. Masih bersama kami dan Kerabat Kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.